Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak ini. Jadi isinya yang pertama supaya pemerintah daerah itu menganggarkan untuk jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Siak ini. Jadi pertama nanti kebijakan kita akan membuat surat instruksi kepada stakeholder yang terkait, OPD, perusahaan, dan misalnya saja ke depan kontraktor itu harus atau diwajibkan untuk masuk BPJS, anggotanya itu masuk BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk juga waktu mengurus izin, yaitu ditanyakan udah masuk enggak perusahaan itu dan karyawan itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin itu jelas dicantumkan. Nah, kemudian ya pemerintah daerah menganggarkan dana, kemudian juga dari pihak kejaksaan ya itu memantau terhadap pelaksanaan daripada instruksi presiden ini. Jadi intinya diminta kepada stakeholder, baik OPD, perusahaan yang terkait, itu untuk melaksanakan ini. Sehingga tenaga kerja di Kabupaten Siak itu bekerja dengan aman, ya, tidak ragu-ragu karena ada jaminan bagi mereka. Kemudian yang kedua, selama ini kan BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 4 program. Ya, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan pensiun. Tapi dengan aturan baru ini tambah satu lagi, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi bagi PHK itu diberikan jaminan, yaitu selama 6 bulan, ya, diberikan jaminan. Kemudian juga diberikan pembekalan atau diklat ya, sehingga mereka setelah di PHK itu tidak bingung karena ada keterampilan yang diberikan kepada mereka sehingga mereka juga bisa berusaha. Nah, itu intinya tadi itu. Pak, untuk Pemkab tadi Pak bilang ada menganggarkan untuk bekerja yang mana? Nah, kita sudah menganggarkan untuk honorer yang jumlahnya kan 2020 kemarin 7.000 lebih, ya. Itu sudah kita anggarkan termasuk perangkat kampung kita. Dan kita menjadi contoh, ya, di Riau ini, ya. Kita sudah melaksanakan tahun 2019 20 dan 2 tahun berturut-turut, termasuk 2021 ini. Nah, tinggal lagi tadi yang diusulkan itu adalah RK, RT, ya, karena itu merupakan lembaga masyarakat. Nah, ini masih dalam pembicaraan kita tadi, termasuk juga masyarakat peduli api. Ya, tadi mereka semacam pekerja rentan, ya, terhadap risiko ini tadi. Ini nanti kita anggarkan juga Pak. Nah, ini akan kita bahas dulu. Untuk yang sudah lewat yang tahun 2020 itu honorer perangkat kampung itu aja berapa yang tambahnya? Ya, itu lebih 7.000-an. Berarti nominalnya berapa coba yang disiapkan? Nah, itu BKD yang ada. Tadi kan itu permintaan dari CSR itu Pak seperti apa? Ya, nanti seperti untuk honorer tahun 2018 kemarin kan, karena ini baru, karena kita juga belum menganggarkan, kita mintakan CSR. Contohnya untuk honorer dulu kita dapat CSR dari Bank Riau. Ya, Bank Riau itu 2.000 orang kemarin yang rencanakan kan 6 bulan. September, November, Desember 2018 itu. Tapi entah bagaimana hanya 3 bulan. Nah, kemudian 2019 itu melalui APBD kita. Itu artinya memancing tahap awal itu kan, karena kalau melalui APBD kan rumit juga, ya, harus dianggarkan. Sementara ini kan harus sudah dimasukkan gitu kan. Jadi kita minta juga partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak ini bagi kepedulian mereka lah terhadap masyarakat tempatan. Yang minta tambah programnya Pak, kan ini yang kecelakaan sama kematian, ini minta tambah juga untuk jaminan hari tua gimana Pak? Ya, nanti kita sesuaikan juga dengan kemampuan uang kita. Sekarang kan zaman peduli pandemi Covid ini kan dana kita kan banyak
tersedot untuk pandemi COVID itu kan. Nah, jadi kita sesuaikan lah, secara bertahap lah kita coba. Pak, untuk honorer itu 2 jaminan kan? Ya, dua. 2. Ya, jaminan kesehatan, ya, BPJS kesehatan juga. Enggak, maksud itu kan dari BPJS Kematian kerjaan sama- itu berapa jaminan dimasukkan untuk honorer kita, Pak? Kematian sama kecelakaan kerja aja atau ada jaminan hari tua? Kita baru, tidak salah saya, kematian dan kecelakaan, tidak salah saya. Karena ya itu tadi 2 berarti ya? dua program. Pak, itu ada rencana untuk MPA. Data MPA itu udah ada dalam Nah gambaran. ini itu Berapa? itulah tadi saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Siak ya untuk berkoordinasi ya, kepada MPA ini ya, kepada pengurusnya berapa jumlahnya itu kan. Itu nanti dalam Ini akan menindaklanjuti dari rapat ini. itu nanti kalau dalam tanggungan Pemda itu cukup nanti Pak anggaran. Nah inilah kita coba pelajari. Ya kita kan walaupun sudah ada regulasi, ya tentu kita sesuaikan juga dengan keuangan kita. Kita kan penganggaran kan sistem prioritas itu. Jadi yang RT RW itu Pak kan sebagian udah ditanggung perusahaan ke BPJS. Sebagian lagi gimana?